Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, perkenalkan, nama saya Rina Melati MPD. Saat ini saya menjabat Kepala SD Negeri 22 Tanah Keras, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saat ini saya akan berbagi pemahaman tentang topik 2 di platform Merdeka Mengajar, yaitu tentang kurikulum merdeka. Baiklah Bapak Ibu guru, berikut mari kita lihat apa itu kurikulum. Sesungguhnya belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Namun dapat dimaknai bahwa kurikulum adalah titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar murid. Selain itu, kurikulum juga merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Menurut Rob Taylor, ada 4 komponen kurikulum, yaitu 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode dan cara, 4. Evaluasi. Proyeksi Pendidikan 2030 oleh OECD tidak hanya mengarahkan kepada kognitif, sikap, dan psikomotorik, tetapi juga pada value atau nilai yang melengkapi kompetensi murid tersebut. Proses pembelajaran tersebut salah satunya dapat diwujudkan pada proses pembelajaran inquiry. Bapak Ibu yang kami hormati, proses pembelajaran inquiry itu yang pertama adalah menyalakan rasa ingin tahu murid perlu dilakukan oleh guru agar imajinasinya bekerja dalam pikirannya. 2. Mencari tahu, mengumpulkan data, fakta, dan bukti dari eksplorasi apa yang murid telah ketahui. 3. Memilah, mengorganisasi, menganalisa, menerjemahkan, dan mengkomunikasikan apa yang telah murid pelajari. Selanjutnya yang keempat, membuat koneksi, mencoba menghubungkan dengan topik yang terkait dengan murid dan lingkungannya. Yang kelima, menyelami atau mendalami, mendorong murid mengambil makna dari kegiatan belajarnya melalui penyelidikan yang dilakukan. Yang keenam, merefleksi apa yang telah murid pelajari dan membuat aksi nyata dalam bentuk tindakan. Isu kekinian perubahan kurikulum adalah 1. Perubahan iklim global, 2. Teknologi digital, 3. Industri multinasional, 4. Transformasi budaya. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid sebagai rujukan utama. Kurikulum nasional yang disediakan oleh pusat tidak serta-merta dapat terhubung dengan pembelajaran di kelas, karena begitu banyak yang harus disesuaikan dengan konteks satuan pendidikan yang beragam, sehingga tidak mudah mengimplementasikan kurikulum nasional dalam pembelajaran di kelas. Oleh sebab itu, kurikulum nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan yang disebut sebagai Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KOSP. Dalam merancang kurikulum operasional satuan pendidikan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Lingkungan di mana sekolah kita berada, 2. Perubahan yang terjadi di sekitar sekolah, 3. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid.
Dalam menyusun KOSP, kita juga harus berpedoman kepada kerangka dasar kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan capaian pembelajaran. Komponen dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan adalah karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, tujuan sekolah, rencana pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan adalah: 1. Berpusat pada murid. 2. Kontekstual. 3. Esensial. 4. Akuntabel. Dan 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya, prinsip umum pembelajaran adalah: 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Bapak, Ibu guru, capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Fase-fase capaian pembelajaran adalah: fase A untuk kelas 1 dan 2 SD. Fase B untuk kelas 3 dan 4 SD. Fase C untuk kelas 5 dan kelas 6 SD. Untuk fase D berada pada kelas 7 sampai 9 di jenjang SMP. Fase E kelas 10 jenjang SMA. Dan fase F kelas 11 dan 12 pada jenjang SMA. Dan untuk PAUD berada pada fase pondasi. Fase pondasi untuk mempersiapkan murid memasuki fase A di kelas 1 SD. Selanjutnya, mari kita pahami contoh-contoh capaian pembelajaran pada mata pelajaran matematika, konten isi geometri pada setiap fase. Pada fase A, kompetensi murid mempresentasikan apa yang dilihatnya melalui kata-kata, sedangkan konten isinya adalah mengenal dan mendeskripsikan berbagai bentuk bangun datar. Fase B, kompetensi murid membandingkan namun pada hal-hal bersifat konkret, sedangkan konten isinya adalah membandingkan ciri-ciri berbagai bentuk bangun datar. Fase C, kompetensi murid mengklasifikasikan untuk hal-hal yang masih konkret. Untuk konten isi, mengklasifikasikan berbagai bentuk bangun datar sesuai dengan ciri-cirinya. Fase D, pembuktian konsep abstrak untuk kompetensi murid dan membuktikan teorema Pythagoras untuk konten isi. Fase E, kompetensi murid memecahkan permasalahan yang abstrak, sedangkan konten isi memecahkan masalah yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Dan fase F, kompetensi murid, penerapan untuk konsep yang abstrak, dan konten isi menerapkan teorema tentang lingkaran. Bapak, Ibu guru, mengapa capaian pembelajaran dibagi dalam beberapa fase? Tujuannya adalah memberikan rentang waktu yang lebih leluasa kepada murid untuk memahami konten, serta memberikan waktu yang lebih fleksibel kepada guru untuk menyusun strategi pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak, Ibu guru hebat, capaian pembelajaran merupakan acuan untuk pembelajaran intrakurikuler. Kompetensi pada capaian pembelajaran
diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun dan diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran atau ATP digunakan untuk menyusun modul ajar yang akan dikembangkan dalam pembelajaran intrakurikuler. Profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus sistem pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila menjadi rujukan bagi guru saat merumuskan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, lalu diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran, dan dalam menyusun modul ajar. Untuk menanamkan nilai-nilai P5 di setiap pembelajaran, maka guru harus memperhatikan hal-hal berikut ketika menyusun modul ajar. 1. Menganalisis kebutuhan dan keinginan. 2. Mengumpulkan data. 3. Mewawancarai narasumber. 4. Menganalisis risiko. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya struktur pembelajaran pada kurikulum Merdeka untuk setiap jenjang adalah sebagai berikut. Untuk PAUD, murid belajar melalui kegiatan bermain mencakup literasi, numerasi, agama, moral, dan lain-lain. Pada jenjang SD, pelajaran IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS. Pada fase A, IPAS terintegrasi dengan pelajaran lain. Untuk jenjang SMP, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Sedangkan pada jenjang SMA, murid dipersiapkan pada minat yang menunjang pilihan pendidikan pada jenjang berikutnya.